tapi juga bantu memikirkan untuk prakteknya di perusahaan gitu ya. Baik. Iya, cuma kan nggak sesering dulu karena kebutuhannya turnovernya nggak setinggi di perusahaan lama. Oh begitu, iya. Ya kalau dulu sikap yang di bawah sadar tuh mau keluar gitu, karena ditekan dia keluar ya, harapannya gitu kan. Bapak Ibu mungkin sudah paham lah ya, ini banyak yang sudah bekerja, kalau mahasiswa juga bukan S1 tapi S2. Apakah perusahaan juga harus punya kompetensi gitu ya, perusahaan harus punya kompetensi supaya apa, nanti HR. Tadi saya cerita sales, kan sales yang B2C, sales yang B2B itu mungkin berbeda ya. Komunikasi, kepemimpinan, fokus pelanggan, ini yang seringnya dipakai ya, kepemimpinan, komunikasi, fokus pelanggan, pengambilan keputusan gitu ya. Banyak jualan online, kiriman, nah rulesnya seperti apa gitu kan. Misalnya tadi barangnya kalau tidak sama, yang bisa kita lakukan adalah membangun environment untuk membentuk perilakunya. Tapi kita bisa mengantisipasi sebelumnya. Bisa contohnya sebenarnya ini diambil sumbernya dari job desk. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau misalnya tadi perusahaan berubah strateginya seperti tadi C59 dari produk ke kreatif ya, strateginya. Oke, makasih ya Pak. Ya, Bu Desinta. Terus Bapak Ibu nanti di akhir materi saya ada nomor kontak saya. Berharap Bapak Ibu berkenan untuk sharing. Misalnya selama ini kalau saya mau menggali apa, gimana ya, kita bisa sharing di sini. Mungkin begini, sudah ada CCTV mungkin bisa diperingatkan. Ya Bapak yang kaos merah harus berdiri di belakang garis kuning, misalnya gitu ya. Dia mau nggak mau dibentuk dulu profil kompetensinya. Jadi kalau legal dia harus tahu apa, kalau sales manager atau project manager dia harus tahu apa saja. Perlu menganalisa pekerjaannya, job analisis. Ibu mau pakai form bisa, ibu mau menggali sendiri bisa ya. Menggalinya ke siapa? Ke ambil juga ya, dimodifikasi saja. Jadi contohnya kalau di sini kan manajer hak, apakah dia bisa membangun hubungan yang baik dengan lurah setempat, apakah dia bisa membangun hubungan baik gitu ya, sehingga ketika ada masalah dan tanda, apakah kita tidak perlu masukkan dalam leadership, karena definisinya leadership itu harus memimpin orang lain ya, bisa, atau dana. Tapi ketika saya dengar ceritanya, oh bukan, bisa coret ganti ya, dia hanya mendukung saja gitu kan. Kalau Bapak Ibu melakukan proses wawancara setelah tes, sekaligus Bapak Ibu mengkonfirmasi hasil tesnya ya, apakah hasil tesnya, kemudian dibangun jalan, jadi diberi si gang-gang tadi itu yang tadinya cuma tanah sudah di paving, kemudian dibuatkan selokan, jadi lebih rapi lah gitu ya, seperti itu. Jadi itu detail. Kemudian kalaupun dia belum detail, mungkin ada hal-hal yang dia belum ingat, misalnya begitu, kita bisa bantu menggali gitu ya. Apakah yang dilakukan, oh ini contoh pernyataan kabur. Saya selalu meluangkan waktu agar mengetahui mengetahui apa yang diinginkan pelanggan. Dan saya telah berhasil membuat banyak pelanggan gembira dengan cara itu. Nah ini kalau parsial, sebagian ada, tapi sebagian tidak disebutkan. Jadi misalnya tadi, kalau saya tadi mewawancarai seorang calon, biasanya yang pernah saya dapat jawabannya adalah pendekatan Pak, pendekatan. Oke, itu pendekatannya bentuknya apa? Apa ini memimpin orang untuk bekerja sama, ya, kemudian mencapai tujuan, karena bentuknya mengkomunikasikan, menunjukkan minat. Di sini mungkin supervisor ya, karena ada conflict resolution, ada customer relation ya, supervisor sales misalnya. Terus di sini ada baik, terus apa lagi tadi ini? Ini kalau sederhananya kita pakai ini yang form 1 ya. Kita langsung bikin, kemudian situasi dan tasnya kita bikin. Kalau perlu kita kasih ke arah apa ini namanya? Kolaborasi ya. Tadi saya cerita kolaborasi. Kolaborasi itu bedanya bisa kan? Tolong baik, bisa untuk slide yang pertama dulu Pak. Iya. Baik Pak Gilang. Oke, sudah siap?
Ya. Oke, baik. Saya hitung